video saya akan menjelaskan tentang implementasi MikroTik Wireless Controller atau Catchman. Sebelum mempraktik cara mengimplementasikan Catchman, mari kita mencari tahu apa itu Catchman. Mulai versi ROS v6.11, MikroTik memperkaya lagi fitur yang sudah ada dengan menambahkan sebuah fitur yang dinamakan Catchman. Fitur ini banyak ditunggu oleh para pengguna MikroTik, khusus bagi yang memiliki jaringan wireless skala besar. Catchman sendiri merupakan sebuah fitur wireless controller yang memudahkan kita untuk mengatur semua perangkat wireless access point yang ada di jaringan kita secara terpusat. Dalam penggunaan Catchman ini, nanti perangkat-perangkat yang akan kita gunakan memiliki dua istilah, yaitu pertama, perangkat wireless access point yang akan kita konfigurasi terpusat. Yang kedua yaitu perangkat yang digunakan untuk mengatur cap, konfigurasi, autentikasi, dan sebagainya bisa diatur dari perangkat ini. Fitur Catchman asal ini yang tersedia yaitu ada 3. 1. Autentikasi radius berdasarkan MAC address. Kedua, autentikasi menggunakan WPA atau WP2. Ketiga, grouping konfigurasi AP. Sedangkan fitur yang saat ini belum disupport jika menggunakan Catchman, yaitu ada 3 juga. Pertama, NS-Stream, yang kedua NV2, yang ketiga Custom Advanced Wireless Config. Agar Catchman sistem ini berfungsi, perangkat yang menjadi cap harus membentuk koneksi manajemen ke perangkat yang menjadi Catchman. Komunikasi antara Catchman dan cap bisa dibentuk dengan 2 metode, yaitu komunikasi bisa terbentuk apabila cap dan Catchman masih berada dalam segmen layer 2 yang sama, atau baik fisik ataupun layer 2 tunnel. Yang kedua, komunikasi ini digunakan apabila antara cap dan Catchman sudah berbeda segmen layer 2 atau melewati router lain. Dengan menggunakan metode ini, maka antara cap dan Catchman itu perlu berada dalam sebuah network yang sama, bahkan bisa berbeda lokasi geografis. Nah, dalam praktik kali ini kami menggunakan 4 MikroTik, 1 MikroTik sebagai Catchman dan 3 lainnya sebagai cap. Nah, satunya diantaranya menggunakan cara setting yang berbeda karena digunakan untuk kantor cabang. Berikut adalah topologi yang kami gunakan dan selanjutnya adalah video praktiknya. Hey guys, nama aku Nicholas Austin Tanpa Bolon dan saya akan menjelaskan bagian dimana kita akan menyeting cap dan juga cara basic configuration pada MikroTiknya. Bisa dilihat pada video berikut. Kita masuk ke dalam cara menyeting cap kantor pusat duluan. Nah, untuk menyeting capnya ini kita cukup pergi ke wireless, kita membuat cap baru. Nah, cap barunya ini kita buat interface WLAN 1 dan untuk discovery interface-nya menuju ke Ether 1 di mana ada internet. Untuk settingan Catchman-nya sudah di setting secara otomatis atau bisa disetting dari Catchman-nya langsung, jadi tidak perlu diapa-apakan lagi. Nah, kalau untuk Catchman-nya kita cukup membuat Catchman-nya terhubung dengan internet dulu. Kita mulai dari DHCP kliennya, kita sambungin ke Ether 1 ke internetnya, kemudian kita pergi ke firewall, kita menambahkan firewall baru. Untuk out interface-nya sama, kita sambungin ke Ether 1 ya yang ada internet. Untuk actionnya kita buat menjadi masquerade. Nah, untuk berikutnya kita pergi ke address list, kita membuat address baru. Address barunya ini sebagai addressnya sendirinya Catchman-nya, address sendiri Catchman-nya. Kita membuat address dari kelas A sampai C dan prefix-nya. Untuk interface-nya Ether 2 dikarenakan Ether 2 ini terhubung dari MikroTik ke workstation-nya. Berikutnya kita setting DHCP servernya. Nah, untuk DHCP setupnya ini kita memakai interface Ether 2 karena workstation ke MikroTik.
Di sini semuanya tinggal tekan next. Oke, successful. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bikin bridge. Nah, untuk membuat bridge-nya ini pun nggak terlalu susah juga ya, tinggal tambahin namanya, bisa diganti sendiri. Ini saya ganti namanya jadi jembatan teoris. Nah, sudah dibuat seperti ini, kemudian ya nggak banyak perlu tambah-tambahin lagi, tinggal apply. Oke, kita sudah ada bridge kita sendiri. Oke, perkenalkan nama saya Fajar Evandi. Oke, selanjutnya kita akan menyeting channel untuk capnya nanti. Di cap pertama kita akan menggunakan frekuensi 2412, yaitu frekuensi 1 dengan bandwidth 2 GHz BGN. Nah, kita klik OK dan kita tambahin lagi untuk channel 2 dengan frekuensi 6, yaitu 2437 dengan bandnya itu 2 GHz BGN juga. Kita apply dan OK kan lagi. Nah, selanjutnya channel 3 kita akan menggunakan frekuensi 11, yaitu 2462 dengan band 5 GHz. Nah, terus kita apply dan OK. Selanjutnya kita akan pergi ke datapad. Kita tambahkan, terus kita masukkan yang kita buat tadi dan kita tekan apply dan OK. Nah, sudah selesai kan? Terus kita pergi ke cap interface lagi. Kita hidupin manajernya, kita enable kan, apply dan OK. Terus kita tunggu. Seharusnya sudah muncul sih, tapi sepertinya ada yang salah. Kita pergi ke IP dulu, terus ke address IP yang kita buat tadi, kita interface kita ubah ke bridge yang kita buat tadi, terus kita apply OK. Selanjutnya ke DHCP server. Nah, ini interface kita ubah juga ke bridge yang kita buat tadi. Oke, apply dan OK. Nah, ini masih merah kan, kita masuk lagi ke DHCP server. Nah, baru hitam dia warnanya. Selanjutnya kita buka Capsman lagi, terus kita tunggu, nanti akan muncul itu. Nah, sudah muncul. Selanjutnya karena sudah muncul kan, kita setting atau kita ganti nama capnya dulu, yaitu sebebas kalian sih. Terus kita pindah ke wireless, kita masukkan mode dan SSID-nya. Di sini kami menggunakan SSID siswa dengan distance indoors dan country Indonesia. Nah, Indonesia. Selanjutnya ke channel, kita akan memilih dari 3 channel yang kita buat tadi. Nah, karena ini cap pertama, kami akan menggunakan channel 1. Di datapad kami akan menggunakan datapad yang dibuat tadi. Dan security, kalian tinggal memasukkan authentication WP type-nya, yaitu WPA PSK atau WPA 2 PSK. Nah, terus kalian masukin passwordnya sebebas kalian ya. Nah, nanti semua cap itu bakalan disetting seperti ini. Halo, saya Tri Winardos ya. Kita pertama masuk ke menu PPP, lalu pilih secret untuk secret ini untuk menambahkan password. Kita boleh mengubah nama, boleh tidak terlalu penting. Lalu kita tambahkan passwordnya. Setelah itu kita ke
Ini kalau default aja sebenarnya tidak terlalu kenapa-kenapa, tapi kalau memakai yang default encryption itu lebih aman. Nah, lalu kita tambahkan local address dan remote address. Local address dan remote address ini tidak boleh sama dan tidak boleh ada di dalam pool IP yang pool IP VPN. Sudah, lanjut, tinggal kita apply-kan saja. Setelah itu kita ke bagian interface. Ini kita mau mengenablekan PPTP servernya atau VPN yang kita pakai saat ini. Nah, kita pilih PPTP servernya. Kebetulan ini sudah terenable. Lalu kita langsung apply-kan saja. Setelah itu ini kita mau mengkonfigurasi. Nah, ini kita menambahkan jaringan untuk caps yang ada di kantor cabang. Jaringannya kebetulan ada di port Ether 1, jadi yang kita tambahkan DHCP client-nya Ether 1. Habis itu kita buka yang PPTP client ini buat mau menyambungkan dengan PPTP server yang sudah kita setup tadi. Ini connect to ini masukkan ke IP dari IP jaringan dari caps manajernya. Nah, lalu masukkan passwordnya. Setelah itu apply-kan saja. Jika di bawah sudah di bawah lanjut. Lalu kita setting dia untuk menjadi mode cap. Nah, itu tidak bisa karena interface-nya belum kita pilih yang mana. Lalu pilih interface-nya, lalu discovery interface, kita ganti ke PPTP out. Setelah itu sudah. Terima kasih.